hari ini kita belajar firman Tuhan sama-sama. Saya pun belajar tentang kebenaran ini. Saya kasih judul Change Your Mind, Change Your Life. Pada waktu pikiran kita diubahkan, maka hidup kita akan diubahkan. Amin. Dan ini perjuangan seumur hidup. Buat saya, meskipun saya nyampaikan firman ini perjuangan seumur hidup untuk melatih terus pikiran kita ini. Amin. Nah, mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berdoa baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari baca sama-sama. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Amen. Setuju? Amin. Firman Tuhan harus setuju. Nah, kalimat ini secara sederhana berkata seperti ini loh. Pada waktu setiap dari kita pengen makmur. Ya, setiap dari kita pengen sehat. Setiap dari kita pengen makmur, setiap dari kita pengen sehat. Tetapi ini katakan, engkau akan makmur, engkau akan sehat jika jiwamu prosper. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Pada waktu jiwa kita prosper, pada waktu jiwa kita makmur, maka kita akan sehat. Maka kita akan makmur. Bisa tangkap ini ya. Jiwa dulu yang harus makmur. Baru ngikuti kita sehat, kita juga makmur. Nah, bicara jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Bicara makmur tidak dibatasi oleh hanya materi. Jadi bukan berapa duit yang kita punya, berapa mobil yang kita punya, berapa rumah yang kita punya, bukan seperti itu. Makmur bicara tentang sehat, makmur bicara damai sejahtera, makmur bicara tentang ketenangan di hati kita. Yes, makanya tadi saya katakan latihannya adalah seumur hidup buat kita. Pada waktu jiwa kita ini makmur, bahwa jiwa kita damai, jiwa kita ini tenang, maka kita akan dapat yang namanya sehat, maka kita akan dapat yang namanya makmur. Kalau masih ingat 5 tahun lalu pada waktu ada COVID, Bapak Ibu selain saya dan Pak Guana ada yang kena. Oh, juga kena juga ya. Ada yang kena. Iya, saya ngamar itu, yang nganterin Mewah, yang nganterin semuanya. Nah, waktu itu ada cek yang saturasi itu ya, masih ingat ya. Pada waktu hati kita ini, hati ini kemerungsung, bahasa Inggrisnya apa lagi? Bahasa Indonesianya. Maka saturasi itu dengan sendirinya akan turun loh. Bener apa bener? Ngalami seperti itu. Pada waktu kita tenang, maka no problem gitu loh. Saya di rumah sakit ya cuma duduk aja, ya nyanyi, nyembah, duduk, terima kiriman dari Mewah. Terus saya gocek makanan, ya seperti itu yang saya lakukan. Nah, saturasi saya tetap di atas 90 terus, saya tidak pernah di bawah itu. Dan saya lakukan itu penyembahan. Pada waktu orang tenang, maka orang itu menjadi sehat. Pada waktu orang ini tidak tenang, ya, apa yang terjadi biasanya? Tensinya naik, iya Pak ya, yang punya tensi tinggi. Kemudian apalagi keringat dingin yang muncul pada waktu tidak tenang. Pada waktu orang banyak pikiran yang muncul apa? Atau bisa stroke. Ya, benar. Iya kan? Nah, kejadian-kejadian seperti itu kita lihat sehari-hari. Tiba-tiba kelihatannya sehat atau bisa sakit. Yang muncul karena dampak yang ada di jiwa ini. Jiwanya yang tidak sehat, makanya ada yang sebut mental health. Pada waktu jiwa tidak sehat, maka tubuhnya tidak sehat, maka tidak akan makmur. Ada banyak kasus, Bapak Ibu boleh baca di media apapun, orang punya segalanya, punya duit, punya rumah, punya ketenaran, tapi mereka mengakhiri hidup. Rabu lalu Pak Devi itu baru melayani satu jiwa. Ya baik, punya pekerjaan dan sebagainya, tapi kehilangan damai sejahtera dan sebagainya. Tidak dapat seperti itu. Pada waktu jiwanya tidak sehat. Amin.
Nah, tadi saya katakan, menjadi sehat pada waktu pikiran kita sehat. Karena jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Nah, saya mau ingatkan lagi, mari kita lihat di Roma 10 ayat ke-9. Ini yang seringkali kita lupa dari Roma 10 ayat yang ke-9. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka diselamatkan. Amin. Nah, yang sering kali kita alami adalah aku sudah percaya Yesus, Pak. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan orang mati. Percaya dalam hati kita bahwa ada Yesus yang menebus dosa kita. Baik, ya, setuju, amin. Tapi itu separuh. Yang sering kali kita lupa ayat atasnya, Yesus adalah Tuhan. Pada waktu Yesus adalah Tuhan, maka Yesus adalah penguasa tunggal atas hidup kita. Amin. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Ini yang sering kali kita lupa. Yesus sebagai juru selamat, ya dan amin, setuju semuanya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa dia Tuhan, dia penguasa tunggal atas hidup kita, termasuk pikiran kita. Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita akan makmur, jiwa akan makmur pada waktu kita menaruh pikiran kita, perasaan kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Hanya ke dalam Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan kepada apa yang ada di kita, bukan dengan materi, bukan dengan rumah, bukan dengan apapun itu, bukan. Tetapi pada waktu kita menaruh pikiran kita kepada Kristus Yesus, maka kita akan menemui yang namanya damai tadi. Amin. Sekali lagi saya bilang, pada waktu jiwa kita damai, prosper, makmur, maka kita akan sehat, maka kita akan makmur. Untuk itu maka ini harus ditaruh kepada siapa? Kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Pada waktu saldo rekening Bapak Ibu masih 1 juta, masih tenang. Tinggal 50.000, masih tenang enggak? Oh iyalah, ini contoh-contoh sederhana. Tinggal 50.000, masih tenang enggak? Pada waktu sudah tidak tenang, berarti kita sedang menaruh pikiran kita kepada uang. Pada waktu kita menaruh pikiran kepada uang, maka kita kehilangan yang namanya damai. Iya, urutannya seperti itu. Pada waktu kita menaruh pikiran kepada Kristus, maka kita memperoleh damai. Yesus sendiri katakan, damai sejahtera tidak kuberikan kepada yang lain. Damai yang ada padaku tidak ada di dunia ini, hanya lewat Yesus. Saya latihan ki khotbah ki ngomongnya aja enak, ngelakon ini nih sisi yang lain. Oh iya, siapapun kita sekolah ya, Bapak Ibu yang sekolah SMA atau mahasiswa ya, misal aja sekolah arsitek lah, sekolah sipil seperti Pak Guana, seperti cerita, ada ilmunya, tapi kan prakteknya sisi yang lain toh. Ada lag-nya gitu sih gitu. Di sekolah kan cuma diajari rumus bla 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 bla, tapi pada waktu praktek kan macam-macam ketemunya. Ada misalnya ngomong besi aja, besi ini macam-macam. Besi model ini, model itu lah. Jadi hasilnya bisa lain. Nah, ini ada lag-nya itu seperti itu. Pada waktu kita tetap di dalam Kristus, maka kita akan damai. Amin. Maka kita akan sehat. Tapi pada waktu kita taruh kepada yang lain, maka kita gak dapat itu. Makanya tadi saya ajak kembali untuk baca di Roma 10 ayat 9, supaya kita ingat bahwa kita ini miliknya Yesus. Amin. Miliknya Yesus. Nah, kalau kita miliknya Yesus, yang kemarin bulan lalu saya sudah sampaikan bahwa Dia mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Amin, masih ingat ya? Dia cinta kita luar biasa, tanpa syarat dan tanpa alasan. Dia terus mencintai kita. Bukti Dia mencintai kita, Dia kirim Yesus. Bukti yang Yesus lakukan, Dia menebus kita. Amin toh? Ada cara lain untuk menebus kita? Tidak ada. Cuma Yesus. Amin. Dan Dia sudah tebus kita. Pada waktu Dia sudah tebus, berarti kita milik siapa? Sungguhan lah. Oh, iya kan? Ngomongnya iya, tapi prakteknya
Ada lag lagi loh di situ. Ada selisih lagi di situ. Kita ngomong milik Yesus, ya. Sudah ditebus Pak? Ya. Milik Yesus, ya. Coba tanya. Satu hari semua sama 24 jam. Ya Pak ya? Ada yang 25 jam? Semua 24 jam. Dalam 24 jam loh, berapa waktu yang kita pakai untuk bersekutu dengan Dia? Coba cek. Kalau kita ngaku milik Yesus, berapa waktu yang kita berikan pada Dia? Dari awal kejadian sampai terus, Dia rindu sekali untuk bersama dengan kita. Amin, apa? Dia selalu pengen terus bersama dengan kita. Amin. Tapi seberapa banyak dari kita yang duduk kemudian sembah Dia? Oke, ini hal yang berbeda. Tadi ngomongnya kan milik Kristus semuanya. Ini bicara waktu, bicara duit lain lagi. Ada waktu bicara duit. Ada orang kan gini, Pak aku nabur, nanti Tuhan Yesus pasti balas berlipat kali ganda 30, 60. Bapak Ibu, semua yang ada di sini kan punya orang tua, bener kan ya? Ya, terus kemudian ada yang sudah punya anak dan sebagainya. Pernah enggak Bapak Ibu pada waktu misalnya dia ini datang ini, Pak, tak kasih pulpen Pak. Terus dia ngomong gini, Pak, ingat ya Pak ya, harganya 10.000, jadi mesti Papa balikin ke aku 30, 60, 100 kali lipat. Bapak Ibu, kalau sebagai orang tua digituin anak Bapak Ibu bagaimana? Oh, ini jawab dong. Oh ya? Nah, gak cuma sedih loh, mending gak usah nyoh. Papa, mama, terutama ibu-ibu dong, mama wes hamil kamu 9 bulan. Ngopeni kamu sudah bla 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 bla, kamu baru bolpen cuma 10.000. 30, 60, 100 kali lipat. Bisa paham ini? Kalau kita tahu bahwa kita ditebus, kita miliknya, maka kita tidak akan ngomong seperti itulah. Loh Pak, ono ayate, ya ono ayate, setuju. Tapi ini bicara kedalaman hubungan antara kita sama Bapa di surga. Amin. Saya yakin 1000%, gak cuma 100%. Bapak Ibu tidak pernah lakukan itu ke papa mamamu. Ada yang pernah lakukan itu, tolong angkat tangan, biar Selasa depan khotbah di sini. Tolong, ya. Yang pernah melakukan, jadi Selasa depan bisa khotbah di sini. Tidak ada. Saya yakin 1000%. Benar ya Pak Budi ya? Gak pernah. Pada waktu kita bisa beri ke orang tua kita, pada waktu mereka ulang tahun, kita seneng banget loh ya. Iya kan? Dan saya yakin 1000% juga. Pada waktu Bapak ulang tahun ada anak yang kasih ke Pak Budi. Mungkin secara harga tidak seberapa, bener kan ya? Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di hati. Terima kasih ya. Wih perhatian Pak Papa, kan mesti gitu, bener kan ya? Tidak mungkin anaknya Pak 4 kali 4, 16 Pak, sempat Papa mesti balas 30, 60, 100. Dijak pantun sama anaknya, sebuyar ini. Oh, bener ya? Mari kita lihat seperti itu loh. Hati, pikiran, percaya Dia sudah tebus kita. Amin. Nah, mari bawa pikiran kita seperti itu. Dia sudah tebus kita. Dia yang memiliki kita, sehingga kita bukan mempersembahkan. Seperti lagu tadi sebetulnya saya kurang setuju. Bukan mempersembahkan, I give, tapi saya mengembalikan. Lebih cocok itu loh. Kalau saya kasih handphone ke Esther, kemudian bukan dia memberi saya ke handphone itu kembali ke saya, tapi dia mengembalikan dong dari saya. Sama toh, kita sudah dibeli, berarti saya mengembalikan hidup saya kepada. Karenanya Tuhan juga gak pernah minta. Masalahnya di situ.
Ora pernah minta, betul? Tidak pernah paksa. Meskipun kita hidup sakarepe dhewe loh, Dia gak pernah paksa kita. Amin. Mari kita lihat di Yesaya 26 ayat ketiga. Yang hatinya teguh, mari baca sama-sama yuk. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan sebab kepadamulah ia percaya. Bahasa Inggrisnya lebih tepat lagi. Oke, 1, 2, 3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind on thee, because he trusted in thee. Damai yang sempurna ini akan kita punyai kepada siapapun kita ini yang meletakkan pikiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi pikiran yang ke Yesus yang membuat kita menerima damai sejahtera dan sukacita yang sempurna. Amin. Pasti pernah ngalami toh. Pada waktu pikiran ke Yesus, maka kita akan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Tapi pada waktu pikiran kita bukan ke Yesus, maka kita tidak akan menerima damai sejahtera dan sukacita. Pada waktu kita tidak menerima damai sejahtera dan sukacita, maka kita tidak makmur dan tidak sehat. Tapi pada waktu pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera, maka kita akan sehat dan kita akan makmur. Amin. Ayat yang lain katakan hati yang gembira apa? Adalah obat. Bisa gembira kalau hatinya damai. Ada orang yang gembira hatinya tidak damai? Ya gak mungkin. Betul apa betul? Hatinya damai, maka dia bisa bergembira. Hatinya gembira, maka dia menjadi sehat. Amin. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya kita. Tuhan memberi kita untuk fokuskan pikiran kita kepada Kristus, kepada firman, bukan kepada apa yang dilihat mata. Latihannya seumur hidup termasuk buat saya. Latihan terus untuk melatih pikiran kita stay fokus kepada dirinya, kepada pribadinya. Amin. Mari fokuslah kepada pribadinya, bukan kepada pemberiannya. Mari fokuslah kepada Tuhan yang begitu ajaib, pribadi yang ajaib itu, yang membuat kita dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Nah, kembali lagi ke Roma 10 ayat 9. Mari kita ingat bahwa Dia yang penguasa tunggal atas hidup kita. Dia sudah menebus kita, berarti Dia penguasa tunggal atas hidup kita, tidak ada yang lain. Nah, mari kita pusatkan pikiran kita ke hal seperti itu. Bahwa Dia yang pegang hidup saya, bahwa Dia yang menguasai saya, bahwa Dia yang pegang kendali atas hidup saya. Amin. Saya yakin sekali kita sering berdoa seperti ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, ya sekarang saya tanya, pada waktu kita berbicara seperti itu, yang jadi penguasa siapa? Tuhan. Pertanyaannya, yang sekarang ini terjadi atas hidup kita, kehendak Tuhan atau kehendak kita? Iya Pak ya, kehendaknya kita atau kehendaknya Tuhan? Saya iya dan amin yang tadi Esther katakan di sini pada waktu main pujian. Kita ini ngomong Yesus sebagai Tuhan, tapi kita ini pakai Yesus untuk memenuhi keinginan kita. Ya Pak ya? Ya kan? Dulu sebelum kita bertobat, kita pakai kemampuan kita, otak kita, semuanya dari kita, supaya kita sukses, supaya kita berhasil. Pernah kan ngalami seperti itu kan? Setiap dari kita pernah ngalami seperti itu. Tetapi pada waktu kita ketemu Tuhan Yesus, seharusnya berubah. Tetapi banyak dari kita yang tidak berubah. Kita pakai Tuhan Yesus untuk memenuhi keinginan kita. Supaya dikenal, supaya tambah soge, supaya gini, supaya gitu. Semua ngalami seperti itu, termasuk saya. Makanya kita mesti rubah pikiran kita. Pada waktu kita tidak rubah pikiran kita, maka kita akan tetap terus kehilangan damai sejahtera. Tetapi pada waktu kita tahu bahwa kita dimilikinya, maka Yesus menjadi fokus kita. Keinginannya yang harus terjadi atas hidup kita. Amin. Bukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan Yesus yang jadi atas hidup kita.
Bapak Ibu baca di Yohanes 17 nanti, di situ Yesus seringkali ngomong seperti ini, apa yang ada di aku adalah milik Tuhan, milik Bapa. Dia kata seperti itu. Semua yang ada padaku dari Bapa. Yesus tidak pernah ngomong ini milikku loh, ini dari Bapa semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu baca lagi di ayat-ayat selanjutnya, dia katakan yang aku lakukan adalah keinginannya. Makananku adalah melakukannya dan menyelesaikannya. Hari ini cek, termasuk buat saya, kita sedang melakukan keinginannya siapa? Kita sedang melakukan kehendaknya siapa? Amin. Makanya seringkali kita merasa tidak damai sejahtera, seringkali kita merasa kemerungsung, seringkali kita merasa tidak enak, seringkali kita merasa galau, seringkali kita merasa khawatir, seringkali merasa bingung. Iya, saya pun mengalami seperti itu, bingung, khawatir dan sebagainya. Makanya saya belajar untuk mengarahkan pikiran saya kepada Kristus, bahwa kehendaknya yang harus jadi, bahwa keinginannya yang harus jadi, bahwa apa yang dia mau harus jadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena dia yang sudah tebus saya. Tidak ada yang lain yang tebus diri saya selain Yesus. Karena dia yang jadi milik saya, karena dia yang memiliki saya, bukan yang lain. Amin. Kalau Bapak Ibu baca orang-orang yang ada di Alkitab itu, Abraham, Daud, para nabi yang ada, rasul-rasul yang ada, mereka tahu sekali bahwa hidup yang mereka jalani milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Amin. Saya belajar, saya ngajak semuanya belajar. Ayo, ini hari-hari terakhir, wes ojo dolanan, ojo gereja-gerejoan. Artinya sekedar datang kebaktian, no, ndak. Tapi engkau harus makin sungguh-sungguh mengikut dia. Amin. Artinya mengikut tuh Yesus yang di depan, bukan kita yang di depan. Mengikut itu artinya gini, mikir, ke belakang, aku sing di depan. Yesus tuh ngomongnya seperti itu. Dia yang di depan. Dan mengikut Yesus itu seumur hidup kita. Gak bisa gini. Yesus gak pernah ngomong gini, ayo ke Galilea yuk. Wih, nek wis bosen, ya pulang dulu enggak apa-apa. Aku mau tak penginjilan terus. Bapak Ibu boleh baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada. Bener apa bener? Kemana Yesus ada, murid-muridnya ikut. Kan enggak ada, well, ikut 2 hari lah. Habis itu pulang rumah enggak apa-apa. Dah, Yesus lah, ayo ikut terus. Sama seperti kita. Hari ini ikut, besok ikut, bulan depan ikut, tahun depan tetap ikut. Amin. Yang terakhir yang saya ngomong seperti ini. Seringkali kita doa Bapa kami. Setuju kan ya? Pernah doa Bapa kami? Saya yakin semua pernah. Pada waktu kita berdoa Bapa kami, dulu saya berkata seperti ini. Apa yang ada di surga, itu yang harus ada di bumi ini. Itu tidak salah. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yang ada di surga ada di bumi. Itu tidak salah, tetapi itu kurang pas kurang apa ya, buat saya seperti ini. Saya melihat bahwa ada sisi yang harus kita benahi dari kalimat ini, bahwa seperti ini, pada waktu kita berkata datanglah kerajaanmu di rumah saya, di bisnis saya, dimanapun saya berada, maka saya harus memastikan bicara kerajaan, maka dia menjadi Tuhan atas hidup saya. Pertanyaannya buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya, semakin berapa persen kita izinkan dia bertata di hati kita? Sama seperti yang tadi Esther katakan. Seberapa banyak dari hatimu yang kita berikan kepada Tuhan? Pada waktu kita ngomong datanglah kerajaanmu, maka di saat yang sama kita sedang berkata, mari Tuhan berkuasalah atas hidup saya. Amin. Amin. Ada banyak kali, termasuk yang saya alami, ada banyak hal di mana saya belum selaras. Filipi 2 ayat 5 tadi, belum selaras dengan keinginannya, belum selaras dengan kehendaknya, yang masih jalan kehendak saya sendiri, bukan kehendaknya. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk introspeksi.
Mari pada waktu engkau berkata, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, izinkan dia semakin bertahta di hatimu. Izinkan maka Tuhan semakin berkuasa atas hidupmu. Izinkan semakin nyata kehidupan Kristus dalam hidup kita. Amin. Enak enggak? Orang enak. Saya ngomong enak ini sama. Enggak enak. Enggak enak buat kedagingan kita. Enggak enak buat ego kita. Amin. Rasul Paulus katakan yang kuhendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Enak enggak? Ya. Tapi saya tahu sekali bahwa itu yang terbaik buat kita. Amin. Itu yang terbaik, rancangan yang terbaik buat hidup kita. Karena itu saya ngajak Bapak Ibu yang sudah hadir di sini terus setiap Selasa, puji Tuhan. Tapi ojo sekedar hadir saja, tetapi bawa hatimu untuk mencintai dia lebih lagi dan lebih lagi. Izinkan dia untuk menguasai hatimu lebih dan lebih lagi. Amin. Setiap hari, setiap pagi saya berkata, Tuhan datang, kehendakmu yang jadi atas hidup saya, keinginanmu yang jadi atas hidup saya, keinginanmu yang jadi atas Yerusalem, keinginanmu yang jadi buat keluarga, buat pelayanan, semuanya keinginanmu jadi dalam semuanya. Amin. Ayo belajar sama-sama ya. Caranya bagaimana Pak? Pusatkan pikiran dulu ke Kristus. Caranya bagaimana? Jangan bosan-bosan untuk terus membaca dan merenungkan firman. Jangan bosan-bosan terus untuk memperkatakan firman. Pada waktu engkau sedang memperkatakan firman, maka di situ engkau sedang deklarasi, maka engkau akan lihat firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Loh Pak, menengah gak boleh Pak, batin gak boleh. Kau nak ayatnya batin. Adanya berbicara, adanya memperkatakan firman. Gak ada kata batin firman, gak ada. Jadi kita mesti ngomong, hati percaya ya, tapi mulut harus mengaku, mulut harus memperkatakan. Amin. Sama-sama lihat kemuliaannya dinyatakan. Saya yakin sekali akan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih besar lagi. Itu akan terjadi, perhatikan kalimat saya yang terakhir, itu akan yang terjadi pada waktu kita semakin menyerahkan diri, surrender, pada waktu kita semakin mengembalikan diri kita kepadanya. Amin. Engkau akan lihat yang luar biasa terjadi pada waktu kita semakin berserah kepada Dia. Tuhan, kehendak-Mu jadi, Tuhan, keinginan-Mu jadi, Tuhan, apapun Kau yang mau jadi, maka engkau akan lihat yang luar biasa itu terjadi. Amin. Saya terus berdoa bersama dengan teman-teman yang ada. Kita lewat Zoom doa, kita berdoa, Tuhan, ini sudah hari-hari terakhir. Amin. Ayo semangat, ayo terus layani Tuhan, ayo terus menyenangkan Tuhan. Saya rindu kota Surabaya, saya rindu Indonesia ngalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Hari ini Pak Guana tadi jam 7 dari Surabaya ke Jakarta. Terus jam 1 pagi dari Jakarta ke Papua. 6 jam atau 4 jam ya, 6 jam kalau tidak salah ini. Nah, kan perjalanan jauh dan biayanya kan tidak murah. Iya kan? Makanya saya ngajak teman-teman yang sekarang ada di sini juga, ayo doa. Pak Guana sampai hari Minggu, Pak Guana, Pak Devi sama Yudi sampai Minggu. Ayo doa, kuasa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yes, amin. Saya ini dalam tanda kutip jealous dengan yang terjadi di Amerika. Asbury itu sampai hari ini masih 24 jam terus kebaktian, 24 jam. Dan orang ngantri untuk masuk. Jadi yang sudah keluar baru yang dalam keluar, yang luar masuk. Orang nunggu berdiri ngantri itu bisa jam-jaman. Kalau yang dalam tidak keluar ya dia gak bisa masuk. Dan itu mereka nyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka dengar firman Tuhan 24 jam. Dan hadirat Tuhan menjamah melawat mereka dengan begitu luar biasa. Kesadaran akan hadirat Tuhan di tempat itu. Tapi di tempat yang lain, ada di Battle Church, di
Itu di situ saya lihat mujizat-mujizat terjadi yang tidak masuk akal bisa terjadi. Orang yang sudah sakit 20 tahun, orang yang sudah 30 tahun sakit, kita ngalah no sing Alkitab itu loh ya, 38 tahun di kolam itu ya. 38 tahun toh, bener kan? Ini ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, tapi mereka sembuh. Sembuh. Dan sembuhnya bukan didoakan pendetanya, sembuhnya justru didoakan di antara jemaat yang lain. Keren. Jadi yang mendoakan bukan gembala sidang, bukan, tapi jemaatnya, siapa yang sakit berdiri, kemudian orang-orang sekitarnya mendoakan, sembuh. Macam-macam apapun mereka ngalami yang namanya kesembuhan, mujizat itu terjadi. Saya lihat itu Tuhan, kapan Indonesia? Kapan Indonesia? Kemarin malam ya kita Zoom ya. Kemarin malam kita Zoom doa. Saya nyeletuk gini. Di Surabaya loh. Gereja mana yang masih ada tanda-tanda mujizat? Gereja mana? Orang datang lumpuh, pulang jalan. Orang datang tuli, pulang dengar. Orang datang bisu, pulang bicara. Tahun 90 loh, tahun kisaran 90 saya lihat itu waktu saya di Betani Manyar. Orang datang ke kolam baptisan dalam kursi roda, baptis pulang jalan. Di tengah kebaktian orang bisa ngalami mujizat. Sekarang mana? Apakah Tuhan berubah? Ya, iya kan? Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ayo, Tuhan percayakan Bapak Ibu semuanya ada di sini. Mari sama-sama bergerak. Kan gak mungkin cuma Pak Guana Dewian. Bapak Ibu sudah terima firman, sudah terima pengajaran tentang kingdom, mari praktek, sama-sama praktek juga saya. Praktek. Saya ngajak semuanya, saya ngomong sama Pak Dewi, sama Esther, dimanapun kita berada ketemu orang, ayo doa. Cuma kalau saya dari Surabaya, saya ketemu orang, tanya gitu ya, saya langsung aja ngomong. Saya langsung ngomong, selesai ngomong, mari ngono Pak Dewi, ayo Bu doa. Oh iya, langsung doa, langsung kita doakan dan Tuhan lawat. Jadi kita lihat setiap ada kesempatan, kita doa. Hasilnya ya apa? Urusannya Tuhan. Sing buat Tuhan no. Apa kita bisa buat mujizat? Tidak bisa. Tuhan yang lakukan. Amin. Ayo mau praktek ya, dimanapun kita berada. Mari latih hati kita, latih pikiran kita. Amin. Fokus ke Yesus, kita terima damai sejahtera, maka kita sehat, kita akan makmur. Amin. Kalau kita sehat, kita bisa melayani kemana-mana. Iya Pak, iya. Loh, nek kita gak sehat, kan gak bisa kemana-mana. Benar kan ya? Puji Tuhan. Pak Guana umur segitu masih bisa perjalanan segitu jauh loh. Kan itu bukan perjalanan sebentar, 1 jam 2 jam. Perjalanannya lama itu. Jadi puji Tuhan, masih diberi kesempatan untuk boleh melayani. Amin. Dan tidak cuma Pak Guana, tapi kita semuanya nih loh, melayani terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.